Introduction dialogue atau percakapan perkenalan itu perlu sebuah respon. Jadi ketika kita memperkenalkan diri, kita juga harus bisa merespon orang yang sedang memperkenalkan diri, harus bisa memberikan suatu jawaban. Bisa macam-macam bentuk suatu respon dari perkenalan diri. Misalnya yang akan saya tunjukkan pada percakapan perkenalan diri berikut ini. Di sini ada situasi seorang murid baru dengan seorang guru bernama Lira dan Miss Santi. Lira menyapa Miss Santi karena baru pertama kali bertemu dengan Miss Santi. "Good morning, Miss." Lalu Miss Santi menjawab, "Good morning. Are you new students? What is your name?" Miss Santi bertanya dan merespon sapaan atau greetings dari Lira. "Selamat pagi juga. Apakah Anda murid baru? Nama Anda siapa?" Lalu Lira menjawab, "Ya, saya murid baru. Nama saya Lira. Yes, I am a new student. My name is Lira." Lalu Miss Santi menyatakan greeting lagi ya. "Wah, senang bertemu dengan Anda, Lira. Nice to meet you, Lira." Dan Lira juga memberikan respon, "Nice to meet you too, Miss." Senang juga bertemu dengan Anda, Miss. Gitu ya. Ini maaf, bukan Miss tapi Mrs. ya. MRS dari ibu dan sudah menikah, Mrs. Karena mungkin Lira tidak bisa membedakan ya, ini sudah menikah atau belum. Tapi tidak masalah. Mau Miss atau Mrs. misalnya terkeliru, tidak masalah. Mrs. Santi pun juga akhirnya melakukan penutupan percakapan. "I have to go to office, see you in the class." Saya harus pergi kantor, balik ke kantor, sampai ketemu lagi di kelas. Dan Lira juga melakukan penutupan atau closing dari percakapan. "Oke, see you, Miss." Nah, itu adalah contoh dialog introduction atau contoh dialog dari perkenalan diri. Jadi ketika ada orang memperkenalkan diri atau kita memperkenalkan diri, teman kita pasti melakukan respons dalam bentuk kalimat-kalimat gitu ya. Responnya ya simple. Kalau memang introductionnya adalah greeting di awal atau salam atau sapaan, hai, kita juga harus merespon, memberikan jawaban hai. Ya, bisa juga hello, boleh, bebas saja. Kalau good evening, tidak boleh ganti good morning ya. Kita responnya harus good evening. "Good morning, madam. Welcome to our hotel." "Yes, good morning. Thank you." Lalu dia pergi. "Good morning, madam. May I help you?" "Good morning, sir. May I bring your bag?" "Pagi nyonya, pagi tuan, pagi bapak, pagi ibu, bisa saya bantu bawakan tasnya?" Misalnya ini seorang LCS apa security di hotel gitu ya, "Bisa saya bantu? Ada yang bisa saya bantu?" "Oh ya, good morning," gitu ya, "terima kasih." Jadi nanti dibawakan tasnya gitu. Jadi harus direspon. Ketika ada orang bilang hello, kita bilang hello. Saya akan memperkenalkan diri. "Let me introduce myself. My name is Baskara." Terus, "Hai Baskara." Pasti begitu ya responnya. "How do you do? My name is Baskara." "Apa kabar semua? Nama saya Baskara." "How do you do?" "Apa kabar juga?" Aku Renata. "Nice to meet you. My name is Renata." "Senang ketemu kamu." Begitu. Nah, untuk berikutnya teman-teman, Bapak Ibu semua ya, kita akan melatih diri kita melakukan percakapan perkenalan. Simple saja percakapannya. Kita lakukan berdasarkan skrip-skrip yang sudah saya siapkan dan sediakan. Ada 3 skrip yang saya sediakan. Dari yang paling sederhana terlebih dahulu, yaitu skrip 1. Jadi di sini ada kalimat dan ada titik-titik yang kosong yang harus diisi dengan informasi yang kita miliki. Jadi ini adalah personal information atau informasi pribadi kita, karena kita akan memperkenalkan diri.
dan isinya adalah memperkenalkan informasi terhadap orang yang akan kita ajak berkenalan. Jadi informasi pertama apa sih? Ya, setelah kita melakukan greeting, sapaan, kita informasikan nama kita. Hello, my name is Anwar. Misalnya. Jadi sebut nama kita. Hello, nama saya siapa. Dan yang berikutnya bisa kita informasikan umur. Ya, I am 12 years old. I am 30 years old. I am 35 years old. Ya, umur saya 20, 35, 36 atau 12, 26. Silakan nanti diisi dengan umur kita semua atau umur Anda sekalian. Yang berikutnya informasi tentang di mana kita tinggal. I live in Semarang, Yogyakarta, or Bantul, boleh kotanya. Atau boleh juga asal negaranya. I live in Indonesia misalnya. Tapi ingat, itu berarti forumnya ketika kita mengisikan nama tempatnya adalah nama negara, ini artinya situasinya sedang berada pada perkumpulan isinya orang-orang dari seluruh negara gitu ya. Kalau isinya teman-teman kita dari berbagai daerah, ya sebutkan saja asal daerah kita. I live in Semarang, I live in Biak, Papua misalnya. Lalu yang berikutnya setelah informasi tempat kita tinggal dan kita berasal, informasikan juga hobi kita. Ya, bisa dengan cara my hobby is, lalu isikan nama keterangan hobinya apa. Atau bisa dengan I like, saya suka, gitu ya, I like. Kalau hobi diikuti dengan kata kerja, lalu ditambah ing, verb ing, ya. I like reading, saya suka membaca. I like riding a bicycle, saya suka mengendarai sepeda. Goes misalnya, kan lagi pada musim goes, saya suka bersepeda. I like riding bicycle. I like traveling. Jadi harus ada verb dan plus ing-nya ya. Verb ing. Jadi kalau I like apa kegiatan, harus ada verb ing, itu disebut informasi hobi, menerangkan tentang informasi hobi. Jangan pernah lupa ya. My favorite color is. Nah, ini informasi berikutnya sebenarnya informasi tambahan. Bisa kalian informasikan juga tentang favorit, apa yang menjadi favorit kita, seperti warna favorit, guru favorit, kelas yang paling kita sukai selama kita menjadi murid selama ini, begitu. My favorite subject is, ya, mata pelajaran yang saya suka adalah, ya misalnya dia siswa baru di SMA atau SMP, sebelumnya sudah dapat pelajaran banyak ya di SD, misalnya saya suka matematika, itu bisa. My favorite subject is math, misalnya. My favorite subject is sport, saya suka sekali olahraga, misalnya suka sekali kelas olahraga, mata pelajaran olahraga. Atau my favorite color is white, my favorite color is pink, saya suka warna pink. Bisa juga ditambahkan dengan informasi makanan favorit kita, makanan kesukaan kita, atau film kesukaan kita, atau lagu favorit kita. Macam-macam ya, sesuai dengan kalian punya kreativitas, atau kita semua punya kreativitas. Tapi dipilah-pilah, karena ini situasinya formal, harus menyebutkannya seperti apa. Dalam artian jangan yang aneh-aneh gitu ya. Saya suka makanan yang difermentasi, yang kayak agak serem-serem, mungkin kita suka food ekstrim gitu ya, makanan yang ekstrim gitu. Karena situasinya lagi wawancara kerja, tiba-tiba kita menceritakan sesuatu yang sangat extraordinary gitu, luar biasa. Itu mungkin malah ngeri ya. Jadi yang umum-umum aja lah, karena ini perkenalan yang sifatnya ya bisa dikatakan tidak harus serius-serius amat, mengerti kita siapa gitu ya. Yang penting untuk keakraban saja. My favorite food is fried rice tadi misalnya, nasi goreng, bakmi dan sebagainya, atau fish. Baru kita tutup ya. Nice to meet you, thank you, it's pleasure to meet you, begitu. Nah, itu skrip yang pertama. Jadi nanti kalian bisa memilih mau naskah yang nomor berapa ya.
Untuk kelas karyawan ya, untuk Bapak Ibu semua yang ada di kelas D dan E, saya menyarankan Anda menggunakan naskah atau skrip yang pertama dan skrip yang kedua, gitu ya. Untuk yang skrip ketiga, saya tugaskan nanti untuk kelas hari Jumat ya, untuk yang kelas hari Jumat yang angkatan 2019 gitu. Jadi nanti Bapak Ibu untuk yang kelas D dan E silakan mengisi yang masih kosong titik-titik ini dengan informasi Bapak Ibu sendiri, bikin draft sendiri ya. Ini udah ada panduan naskah. Setelah itu Bapak Ibu melakukan rekaman video ya, di kameranya boleh, atau mau videonya punya kamera yang lebih bagus boleh. Rekamannya adalah berisi tentang pemperkenalan diri. Silakan menggunakan naskah yang Bapak Ibu sudah isi ini. Hello, my name is Bapak siapa, umur saya berapa, di sini disebutkan gitu ya. Yang penting diisi dulu naskahnya, lalu Bapak Ibu syuting dan untuk melakukan perkenalan di sini ya. Durasinya tidak perlu lama-lama, Bapak Ibu ya, tidak perlu lama-lama. Saya hanya batasi untuk membuat video perkenalan baik kelas karyawan D dan E serta 2019 maksimal 1 menit saja gitu. Jadi harus berlatih perkenalan dulu pakai naskah ini yang sudah diisi ya. Ini kan titik-titiknya diisi dulu. Kenalan, latihan, baru take shooting begitu. Tidak perlu panjang-panjang, biasanya tuh hanya berapa detik sih kalau introduction ya. Baik, untuk Bapak Ibu saya minta untuk 2 video tapi jadi 1 saja, atau 2 situasi maksudnya. Jadi silakan take dulu, rekam dulu video yang pertama pakai naskah yang 1 ini. Ya, ini format yang sederhana. Jadi Bapak Ibu pakai naskah yang 1 dulu, ini take dulu. Paling nggak ada berapa detik ya, paling 20 detik ini ya. Lalu nanti dilanjutkan dengan menggunakan naskah yang kedua, cara memperkenalkan diri dengan format yang kedua. Format yang kedua ini juga hampir sama. Nanti yang dilihat adalah yang ada titik-titik kosong nih, garis ini kosong, harus diisi. Nomor 1 nih ya, saya jelaskan. Yang pertama Bapak Ibu diisi dulu my name, namanya siapa. Hello, my name is. Jadi nanti di video Bapak Ibu tinggal membaca saja. Hello, my name is Anwar, my name is Budi misalnya. Lalu ada lagi nih titik-titik kosong harus diisi. I am, berapa umurnya. Yang ketiga keterangan tentang apa, tempat tinggal ya, I live in begitu. Yang keempat tinggal dengan siapa, with my family, with my wife, with my grandfather, dengan kakek saya begitu. Nah, I go to gitu ya, school misalnya, saya pergi ke kampus, atau saya pergi ke kantor, atau saya pergi ke sekolah. Jadi nanti diisi yang nomor 5 keterangan tempat bekerja kita. Lalu yang nomor 6 adalah favorit mata pelajaran ya. I like kearsipan gitu ya. Misalnya I like kearsipan, my favorite subject is kearsipan misalnya. Jadi nomor 6 adalah informasi tentang mata kuliah atau mata pelajaran yang selama ini didapatkan, atau boleh yang dari SD, SMP, SMA. Saya suka pelajaran kimia begitu ya, subjek itu mata pelajaran. Nomor 6 ya, jadi diisi tentang informasi mata pelajaran. Lalu di sini ada lagi informasi yang berikutnya, my favorite subject is sport misalnya. Favorit saya adalah olahraga nih mata pelajarannya. Kenapa? Because titik-titik. Nanti dijelaskan 1 kalimat saja. Because sport is make our body healthy. Karena olahraga bisa membuat badan kita sehat. Dan nomor 7, jangan lupa diisi juga hampir sama ya dengan nomor 6. Tapi yang mata pelajaran kita yang tidak suka, I don't like math. Saya tidak suka matematika misalnya. Karena apa? Jelaskan alasannya. Karena matematika itu buat saya rumit. Because math is complicated for me misalnya. Gitu. Yang nomor 8 diisi apa? Diisi hobi. Keterangan hobi. In my leisure time, di waktu senggang saya menyukai
apa, olahraga apa, gitu ya, atau kegiatan apa. Ingat ya, verb dan ing. Gitu ya kurang lebihnya.